Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Nurul Yakin di Nurul Yakin Videos. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita sedang berada di depan Masjidil Haram. Dan juga sedikit informasi atau pengetahuan, kalau kita di sini melihat banyak merpati, kok bisa merpati sebanyak ini di kota suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya di dekat-dekat Masjidil Haram. Tentunya itu timbul tanda tanya kepada kita semua, apakah tidak ada orang yang mengambilnya atau memang dilarang, baik status hukum atau hewan yang dilindungi ataupun secara syar'i. Baik teman-teman, sedikit informasi bahwasanya merpati di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan begitupun di tanah suci Madinah Al-Munawwarah, merpati adalah hewan yang dilindungi dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Kemudian kalau dilihat dari segi hukum agamanya, maka mengambil merpati atau berburu hewan merpati ini tidak dibolehkan ketika orang-orang Islam sudah memulai masuk ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, baik mereka dalam keadaan berihram atau datang berumrah ataupun datang ke tanah suci Mekah hanya untuk berziarah dan semacamnya, maka tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mengambil atau berburu merpati. Tidak hanya itu, yaitu hewan-hewan buruan yang lain yang tidak jinak, maka juga tidak diperbolehkan ketika kita sudah memasuki tanah haram. Kemudian apa landasan diharamkannya berburu hewan buruan atau mengambil atau menyembelih hewan yang liar seperti halnya merpati ataupun ada kijang ataupun rusa, kemudian kita ingin memburunya, maka ketika sudah masuk ke dalam tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan tanah suci Madinah Al-Munawwarah, maka tidak diperbolehkan barang siapa yang masuk ke tanah haram baik dalam keadaan ihram atau tidak, maka diharamkan baginya untuk membunuh binatang buruan atau berburu hewan buruan. Berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan sejak hari penciptaan langit dan bumi, maka dia akan tetap haram dalam ketetapan Allah itu hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya tidaklah dihalalkan untuk berperang di dalamnya bagi seseorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat saja dalam suatu hari. Maka dia haram dengan ketetapan Allah itu hingga hari kiamat. Tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya, dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya atau pemiliknya, dan tidak boleh ditebang pohonnya. Kemudian maka Abbas radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, kecuali pohon izkhir yang berguna untuk wewangian tukang besi mereka atau penduduk Mekah dan rumah-rumah mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya kecuali pohon izkhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, itulah alasan mengapa hewan dan seperti halnya merpati ini menjadi banyak dan dipelihara dan tidak diambil dan tidak diburu, karena sudah ada hadis dan juga larangan dari
pemerintah juga. Seperti itu saja ulasan pada kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan meskipun sedikit tapi cukup bermanfaat. Akhirnya dari saya, kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon komen di konten kami ini dan terus dukung channel ini supaya bisa berkembang dan lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.